Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan aktivitas antivedan ekstrak alkaloid dari kava latte melawan lava mengingat punggung melihat. Dengan berkontakkan kelompok Miseli Putri Suhani, Mislina Rafifah, Muhammad Lutfi, yaitu saya sendiri, Rizky Pasca Harianja, Rizka Karinisa. Hama merupakan suatu organisme yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Hama tersebut dapat berupa binatang misalnya peruska sawah, lereng, tikus, ulat, tunggal, ganjur, dan belalang. Serangga hama merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut serangga-serangga yang berpotensi sebagai hama. Serangga-serangga ini memiliki aktivitas yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian dalam ekosistem, baik karena aktivitasnya yang merusak secara langsung, misalnya serangga herbivore, ataupun secara tidak langsung, misalnya vektor penyakit. Antivedan adalah senyawa organik yang diproduksi oleh tanaman untuk menghambat serangan serangga dan hewan pemakan rumput. Senyawa kimia ini biasanya diklasifikasikan sebagai metabolit sekunder karena tidak penting untuk metabolisme tanaman tetapi memberi umur panjang. Hama serangga merupakan salah satu faktor biotik yang menyebabkan kerugian panen yang signifikan di seluruh dunia, di mana menggunakan pestisida sintetik adalah strategi pengendalian hama yang digunakan untuk mengendalikan hama. Namun, pengendalian kimia telah menjadi resistensi yang kurang efektif dalam beberapa dekade terakhir karena perkembangan yang sangat cepat. Masalah penggunaan pestisida sintetik secara bahan kimia telah melahirkan banyak mamalia ekologi yang sembarangan. Untuk alasan ini, penggunaan alternatif yang diturunkan ramah lingkungan seperti insektisida nabati, antivedan, dan serangga secara alami untuk pestisida sintesis dan dengan aplikasi pengaturan tumbuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas antivedan ekstrak alkaloid batang dan akar terhadap larva. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alat dan bahan. Jadi, alat yang digunakan dalam percobaan ialah yang pertama ada orbital shaker atau yang biasa kita sebut dengan magnetic stirrer. Jadi itu orbital shaker ini berfungsi kayak pengadukan secara otomatis dan sambil dilakukannya pemanasan. Ada lamer juga, ada mortar sama alu yang berfungsi buat menghaluskan bahan atau biasa yang digunakan ada juga blender biar lebih halus. Kemudian oven. Oven ini digunakan untuk menghilangkan kadar air nanti. Kemudian ada vakumnya, ada neraca analitik yang fungsinya buat menimbang bahan, ada gelas piala, batang pengaduk, dan lainnya. Nah, bahan yang kita gunakan ialah yang pertama ada berberin. Nah, jadi itu sampel berberin yang kita gunakan itu batang sama akarnya saja. Yang kedua ada NH4OH, ada kloroform dan HCl, kemudian ada berberin klorida dan palmatit klorida sebagai standarnya, dan terakhir ada metanol. Ekstraksi alkaloid. Jadi, bahan yang kita gunakan ialah berberin microphylla dengan bagian yang kita gunakan pada bagian akar dan batang saja. Batang dan akar tersebut kemudian kita oven untuk menghilangkan kandungan airnya. Setelah itu, kita haluskan dengan mortar atau bisa juga digunakan dengan blender yang berfungsi untuk memperluas permukaan dari sampel. Setelah kita haluskan, masing-masing dari sampel tersebut kita timbang sebanyak 300 gram. Kemudian, kita tambahkan metanol yang berfungsi sebagai pengekstrak.
Setelah itu, kita uapkan di dalam vakum pada suhu 40 derajat Celcius. Setelah kita uapkan, residu yang didapat, kita tambahkan HCl 10% sebanyak 200 ml. Kita tambahkan sambil diaduk dengan orbital shaker, kurang lebih selama 1 jam. Setelah itu, kita diamkan pada suhu 10 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam juga. Kemudian kita saring untuk memisahkan filter dan padatannya. Yang kita ambil ialah bagian filternya. Filter tersebut kita cuci dengan kloroform. Lalu, kita tambahkan NH4OH yang berfungsi untuk menaikkan pH sehingga pH akhirnya ialah 10. Kemudian, kita ekstrak dengan kloroform. Dengan pengekstrak yang kita gunakan 5 kali dengan volume setiap pengekstrak yaitu 100 ml. Kemudian, kita uapkan di dalam vakum, hasilnya didapat seperti ini. Standar alkaloid. Jadi, standar alkaloid yang digunakan dalam percobaan ialah yang pertama, ada berberin klorida dengan kemurniannya lebih besar dari 98%. Yang kedua, ada palmitate klorida dengan kemurniannya di atas 97%. Dan yang ketiga, ada semua kelas analitik yang pelarut. Nah, jadi itu semuanya kelas analitik yang pelarut ini digunakan untuk ekstraksi. Berberin klorida dan palmitate ini merupakan suatu bahan baku yang sudah jadi tidak perlu dibuat lagi. Nah, Rafifa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Miseli Putri. Nah, pada percobaan kali ini, kita menggunakan larva, yaitu Plutella silostella. Nah, kita akan membahas apa itu larva Plutella silostella dan bagaimana metamorfosis yang dialami oleh larva tersebut yang tentunya ada hubungannya dengan uji antiviran pada percobaan kali ini. Serangga dewasa dari Plutella silostella itu adalah ngengat. Yang sering kita jumpai itu serangga yang suka terbang-terbang, ada corak kuning di sayapnya kalau nggak salah. Nah, itu dia ngengat. Jadi, Plutella silostella ini memiliki 4 tahap perkembangan, yaitu dari telur, larva, pupa, dan imago. Telur Plutella silostella ini berwarna kuning atau hijau pucat ditutupi oleh rambut-rambut. Nah, kemudian panjang telur Plutella silostella ini berukuran 0,44 mm dengan lebar 0,26 mm. Biasanya, ngengat dewasa atau imago dari Plutella silostella meletakkan telur di atas dan di bawah permukaan daun, baik secara tunggal maupun berkelompok dekat jaringan pembuluh daun yang akan menetas menjadi larva. Nah, fase perkembangan larva berkisar dari 6 sampai 30 hari. Akhir dari perkembangan larva adalah pupa. Nah, pupa dari Plutella silostella berwarna hijau terang, kemudian berubah menjadi coklat atau krem pucat sampai coklat tua. Panjang pupa Plutella silostella berkisar 7-9 mm. Nah, jadi perkembangan pupa itu sekitar 5-15 hari dan rata-rata itu 8 hari. Disimpulkan bahwa siklus kehidupan dari Plutella silostella itu dari telur sampai menjadi imago itu berkisar antara 21 sampai 51 hari. Oh ya, maaf tadi ada kelupaan. Dari pupa itu setelah 15 hari akan berubah menjadi imago atau ngengat. Periode hidup dari si Plutella silostella itu dipengaruhi oleh faktor makanan, lingkungan berupa suhu dan kelembapan. Nah, kualitas tanaman inang sangat berperan penting dalam dinamika populasi Plutella silostella. Jadi, ketersediaan makanan itu sangat berpengaruh pada kebugaran imago Plutella silostella. Larva dewasa atau kita biasanya menyebutnya itu adalah ulat kubis akan memakan jaringan di permukaan bagian bawah daun kubis. Nah, gejala awalnya itu daun itu tampak berwarna putih. Saat larva memakan daun dan kemudian
larva akan meninggalkan empiris daun. Nah, apabila empiris rusak, maka daun akan terlihat berlubang. Kerusakan daun dapat ditimbulkan bervariasi tergantung pada pertumbuhan tanaman, ukuran, dan kepadatan larva Putella xylostella. Larva Putella xylostella atau ulat kubis akan memakan semua bagian daun, hampir seluruh dimakan oleh si larva Putella xylostella, kecuali jaringan pembuluh atau tulang daun. Selanjutnya adalah uji antifidan. Nah, uji antifidan itu dilakukan dengan cara kita harus menyiapkan 1 lembar daun kubis, kemudian dibagi 2 menjadi 2 sisi. Tapi dibagi 2-nya bukan dipotong ya, cuma ditandai aja di sini sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kemudian ditandai sisi A dan sisi B. Sisi A itu akan menjadi sisi yang dilakukan perlakuan. Nah, sisi B tidak dilakukan perlakuan apa-apa. Nah, kemudian sisi A dicelupkan ke dalam ekstrak yang sudah dibuat, ekstrak alkaloid yang sudah dibuat, yang sudah dijelaskan oleh Miss Sally Putri tadi. Kemudian kita harus menyiapkan nampan atau berupa benda gepeng yang bisa menjadi alas, kemudian di atasnya itu terdapat kertas saring. Nah, daun kubisnya itu diletakkan di atas kertas saring dan didiamkan. Nah, jangan lupa proses pendiamannya itu dilakukan di ruang asam karena ekstrak alkaloid tadi terbuat dari bahan-bahan kimia yang bersifat volatil dan berbahaya. Kita akan meletakkan ulat kubis atau larva Putella xylostella ke atas daun kubis. Nah, tadi kan sudah dibagi menjadi 2 sisi, sisi A yang kiri dan sisi B yang kanan. Nah, dari setiap sisi itu pembagian larva atau ulat kubisnya itu harus sama. Misalnya di sisi kanan ada 3, ya di sisi kiri ada 3, di sisi kanan ada 5, ya di sisi kiri juga ada 5. Jangan lupa larva ulat kubis atau larva Putella xylostella-nya itu sudah kita biarkan kelaparan selama 24 jam sebelum diletakkan di atas daun kubis. Nah, kemudian ya kita diamkan atau kita biarkan selama 12 jam dan kita amati perkembangan dari Putella xylostella itu sendiri. Selanjutnya adalah uji statistika. Nah, uji statistika pada percobaan kali ini kita memegang prinsip uji ANOVA. Uji ANOVA itu sendiri berprinsip membandingkan variansi 3 kelompok sampel atau lebih. Nah, uji ANOVA lebih dari sekedar membandingkan nilai mean atau rata-rata. Uji ANOVA juga mempertimbangkan keragaman data yang dimanifestasikan dalam nilai variansnya. Aktivitas insektisida dan antifidan dari ekstrak alkaloid Berberis microphylla dan senyawa murni dianalisis secara statistik dengan ANOVA. Nah, presentase antifidan atau AFI senyawa dihitung menggunakan antifidan indeks AFI. Nah, rumusnya itu AFI persen sama dengan 1 dikurang T, yaitu luas daun yang dikonsumsi dalam perawatan per luas daun yang dikonsumsi dalam kontrol dikali 100%. Baik, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan dari percobaan ini. Di sini saya akan menampilkan hasil aktivitas antifidan ekstrak alkaloid dari Berberis microphylla dan senyawa murninya terhadap larva Putella xylostella instar ketiga. Nah, di sini adanya 3 jenis konsentrasi dari ekstrak stem atau batang dan akar dari tanaman Berberis microphylla, itu 100 ppm, 500 ppm, dan 1000 ppm, dan senyawa murninya itu adalah berberin dan palmatin yang diidentifikasi terdapat pada batang dan akar dari Berberis microphylla. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa ekstrak alkaloid batang dan akar pada konsentrasi 500 serta 1000 ppm secara nyata menurunkan konsumsi daun oleh larva P. xylostella tersebut. Dan dengan demikian, kita dapat melihat pada konsentrasi 500 ppm, ekstrak batang dan akar dari B. microphylla
menyebabkan penurunan konsumsi makan dari larva Bacillostella tersebut sebesar 72% dan 85%. Sedangkan pada konsentrasi 1000 ppm, ekstrak batang dan akar menghambat laju makan dari larva Bacillostella dengan indeks antivedannya masing-masing adalah 97 dan 99%. Nah, dari tabel ini kita melihat pada konsentrasi masing-masing ekstrak dihitung luas permukaan daun kubis yang dimakan oleh larva Bacillostella tersebut, dan masing-masing konsentrasi memiliki luas permukaan yang dimakan oleh larva tersebut cukuplah berbeda. Nah, dari 100 mg per liter, 500 mg per liter, dan 1000 mg per liter terdapat luas permukaan daun kubis yang dimakan semakin kecil. Dan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin meningkat konsentrasi dari ekstrak stem dan root atau batang dan akar dari B. microphylla, maka semakin kecil luas permukaan daun kubis yang dimakan oleh larva Bacillostella. Dan di sini juga kita melihat adanya aktivitas alkaloid yang dapat menghambat laju makan dari larva tersebut. Nah, kita ulas kembali indeks antivedan. Nah, indeks antivedan atau persen AVI telah dibahas sebelumnya, di mana rumus persen AVI ini adalah 1 dikurang T per C dikali 100. Nah, T ini adalah menunjukkan luas permukaan daun yang dimakan dari ekstrak yang diberi pada daunnya, yaitu dari 100 ppm, 100 ppm atau 1000 ppm. Sementara C menunjukkan luas permukaan daun yang dimakan setelah diberi kontrolnya, yaitu berberin dan palmatin. Nah, di sini saya akan menunjukkan perhitungan persen AVI-nya supaya teman-teman semua tahu bagaimana cara menghitung persen AVI atau indeks antivedannya. Nah, saya mengambil salah satu contoh dari palmatin pada tabel ini dengan 0,82 luas permukaan dari konsentrasi 100 ppm dan 0,85 cm² dari luas permukaan dari setelah pemberian kontrol. Kita tunjukkan cara menghitungnya, yaitu persen AVI sama dengan 1 dikurang T. T itu adalah 0,82 per 0,85 atau C dari tabel ini dikali 100. Sehingga nanti hasil yang didapatkan adalah 3,52% atau sebanding dengan 4%. Dan hasilnya bisa kita lihat pada tabel sesuai, bukan? Nah, cara menghitung persen AVI atau indeks antivedan seperti begitu. Baik, selanjutnya adalah larva Bacillostella diberi makan daun kubis dengan adanya pemberian perlakuan berberin dan palmatin serta tanpa adanya perlakuan. Nah, di sini adanya aktivitas antivedan yang kita lihat pada sisi daun bagian A dan sisi daun bagian B. Dan bagian B ini tidak ada diberi perlakuan. Nah, coba kita lihat pada sisi bagian A itu diberi kontrol, yaitu berberin dalam palmatin, di mana pada konsentrasi 1000 mg per liter setelah 12 jam ini adanya aktivitas penghambatan laju makan dari larva Bacillostella ditandai dengan adanya sedikitnya lubang atau luas permukaan daun yang dimakan. Nah,
struktur dari berberin dan palmatin bisa kita lihat. Yang pertama adalah struktur dari berberin seperti gambar berikut. Dan struktur dari alkaloid palmatin ditandai dengan gambar berikut. Nah, dan kedua adalah sisi bagian B. Nah, sisi bagian B ini adalah bagian yang tidak diberi apapun, tidak diberi alkaloid atau ekstrak daun dari B microphylla. Nah, dari sini kita melihat pada bagian B ini laju makan dari Phaseolostella sangatlah besar. Dan kita bandingkan dengan A. Nah, di bagian A ini, karena setelah diberi alkaloid, yaitu berberin dan palmatin yang diidentifikasi terdapat di dalam ekstrak batang dan akar dari B microphylla, menunjukkan adanya aktivitas antivedan atau aktivitas antifeeding. Sehingga kita dapat melihat bahwa berberin dan palmatin itu optimal untuk menghambat laju makan dari larva Phaseolostella. Selanjutnya, lagi-lagi kita harus membandingkan dengan literatur. Nah, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ekstrak alkaloid batang dan akar dari B microphylla memiliki aktivitas antivedan terhadap larva Phaseolostella karena dapat mengurangi laju konsumsi larva Phaseolostella terhadap daun kubis. Nah, saya merangkum 4 peneliti dari masing-masing tahun, di mana peneliti tersebut telah melaporkan adanya aktivitas antivedan dari alkaloid yang telah diisolasi dari tanaman terhadap larva Phaseolostella. Nah, yang pertama adalah pada tahun 1994 dengan nama peneliti Moreno Murillo dan kawan-kawan melaporkan bahwa adanya aktivitas biologis dari spesies Berberis yang dimana alkaloid yang teridentifikasi pada ekstrak batang dan daun B glauca dengan gambar seperti ini, B glaukanya menunjukkan efek antivedan pada larva ngengat Spodoptera sunia dengan stadium 3 dan 4. Seperti ini gambar dari larvanya. Dan juga memiliki efek toksik, berarti bisa membunuh dari larva ngengat tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1997, dengan peneliti Banaak dan kawan-kawan, beliau dan kawan-kawan melaporkan bahwa adanya fraksi alkaloid dari Dioscorea hispida tidak hanya menghambat laju makan dari larva Phaseolostella. Nah, fraksi alkaloid dari tumbuhan Dioscorea hispida dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Namun juga memiliki efek toksik dan dapat mengganggu pertumbuhan dari larva ini sampai ke tingkat dewasa. Nah, larva Protella ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya pada tahun 2014 dengan peneliti Guo dan kawan-kawan menemukan bahwa adanya 2 senyawa alkaloid pada Synancum komarovi, yaitu seperti ini gambarnya. Nah, 2 senyawa alkaloid itu adalah 7-demetoxyethyloporin dan 6-hidroksil 2,3 dimetoxypenentroindolizidin yang aktif dapat melawan larva Phaseolostella instar ketiga, di mana senyawa alkaloid ini bisa bekerja sebagai insektisida, antivedan, dan juga dapat menghambat pertumbuhan dari larva ini lanjut ke tingkat dewasa. Nah, larva ini bisa kita lihat sama seperti gambar sebelumnya. Dan yang terakhir pada tahun 2015 juga dengan peneliti Paul Roach dan kawan-kawan
Beliau dan kawan-kawan melaporkan bahwa adanya fraksi daun dari Adatoda fascica. Bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Yang memiliki kandungan alkaloid yang bisa disebut sebagai vaksinin asetat dan 2-asetil benzilamin yang memiliki aktivitas antivedan terhadap larva P. xylostella. Larva dari P. xylostella itu sama seperti gambar berikut. Baik, saya Friska Hairunisa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kandungan alkaloid dari Berberis microphylla. Nah, dalam penelitian sebelumnya, bahwa ekstrak akar dan batang dari Berberis microphylla ini merupakan campuran kompleks alkaloid isoquinolin. Isoquinolin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang termasuk dalam isomer struktur quinolin. Alkaloid turunan isoquinolin ini mencakup sejumlah terbesar alkaloid dan tersebar di berbagai suku tumbuhan. Berikut adalah struktur dari isoquinolin. Dalam percobaan ini, yang diekstrak adalah akar dan batang dari Berberis microphylla yang masing-masing memiliki kandungan alkaloid. Nah, akar mengandung allocriptopin, berberin, calafatin, giatrorizin, palmatin, protopin, retikulin, dan talifendin. Sedangkan batang mengandung allocriptopin, berberin, isocoridin, giatrorizin, protopin, scolerin, dan talifendin. Nah, dalam percobaan ini, alkaloid yang disintetis atau yang dibuat ekstrak yaitu ada 2, berberin dan palmatin. Dan yang teridentifikasi dalam batang dan akar yang diuji, di mana hanya berberin yang mengurangi pemberian makan larva Plutella xylostella. Yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa berberin menunjukkan aktivitas antividan yang signifikan, sedangkan palmatin tidak menunjukkan aktivitas tersebut. Dan terdapat pada literatur lain, yaitu perisai pada tahun 2008, bahwa senyawa berberin ini merupakan penyusun utama pada batang dan akar tanaman berberis. Diperjelas dengan hasil literatur tersebut bahwa berberin dan asam aristolokik adalah pencegah makan yang paling kuat terhadap larva Limantria dispar. Selanjutnya literatur lain yaitu Taman pada tahun 2000 yaitu menghasilkan berberin dan palmatin memiliki aktivitas antividan terhadap larva Hypantria cunea saat dirawat dengan uji celup daun. Mengingat ekstrak alkaloid dari akar dan batang Berberis microphylla adalah campuran alkaloid yang kompleks, maka aktivitas antividan ini bisa dikaitkan dengan efek sinergis antara alkaloid dengan yang ada di dalam ekstrak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak alkaloid dari batang dan akar Berberis microphylla terhadap aktivitas antividan larva Plutella xylostella yaitu hanya berberin yang menunjukkan aktivitas antividan yang signifikan, sedangkan palmatin tidak menunjukkan aktivitas tersebut. Terima kasih dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.